Simaklah kisah berikut ini. Daun teratai dan kangkung. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, Nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, Nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya, ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi, harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal, hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang Rp7.500. Tapi bila sedang beruntung memperoleh Rp10.000 sampai Rp15.000 sehari. Memang pendapatan Nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa. Tetapi mereka merasa cukup. Uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari, daripada harus mengemis di jalan. Kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Nah, anak-anak, kisah Nenek Ipah dan kedua cucunya, Adi dan Ani, sangat menggugah emosi dan simpati kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya, karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, kita harus membantu. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju atau kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Anak-anak, setelah kamu memahami makna simpati, cermati contoh-contoh simpati berikut ini. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. B. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. C. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. D. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika kita bisa memberikan apa yang diminta, cara alternatif lain atau menanyakan apakah orang lain yang juga bisa ikut membantu.